pernah diteror sama satu pengacara juga. Iya. Sampai pengacara pun teror juga. Mau ansam, mau kirim surat somasi. Beberapa rumah orang Tionghoa kalau mereka mau keluar rumah itu kan pasti ada orang-orang tunggu di depan mau minta angpau secara paksa. Ada juga cowok-cowok yang dia bisa foto bagian bawah terus teror kirim ke DPU. Masalah Medan sama aja, jalanan bolong lah, nanti begal di mana-mana lah, rak besi lah, nanti masalah preman lah, itu sampai hari ini ada. Dan gue yakin pemerintah itu tahu. Open the door. Halo Betty. Hai Betty. Hai. Nah, kawan-kawan, ini salah satu cewek Chinese yang berani, sangat-sangat berani speak up tentang kota Medan. Nah, kali ini saya perkenalkan Sis Cathy ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cathy Cho. Kalau bilang saya terlalu berani, enggak ya, cuman saya ngomong apa adanya aja. Itu. Nah, cuma mungkin banyak orang merasa terwakilkan, jadi mereka merasa saya berani. Padahal tiap hari saya dihantam netizen. Dihantam kayak mana tuh Sis? Dari DM, terus ada yang komentar, ada yang pakai buzzer untuk menyerang, ada. Cuman ya, gua biarin aja sih. Namanya kita buat konten, ada fans, ada haters, ada netral. Ada pro dan kontra lah ya. Bahas kira-kira tentang apa yang kena serang sama netizen itu Sis, boleh diceritakan? Kalau yang tentang Medan, gue pernah upload tentang yang masalah Imlek. Ini kan mumpung udah mau Imlek ya. Angpau itu ya? Ya. Jadi orang-orang Medan itu, beberapa rumah orang Tionghoa kalau mereka mau keluar rumah, itu kan pasti ada orang-orang tunggu di depan mau minta angpau secara paksa. Nah masalahnya orang-orang Tionghoa ini gak berani speak up, gak berani menegur. Jadi gue melihat skenario itu, gue kepancing dong, kesel, pengen speak up. Jadi gue ngomong, kalian kalau mau minta angpau gak masalah, tapi kalian jangan paksa. Jadi pernah aku upload tentang hal itu, ternyata videonya meledak, di-share kemana-mana, sampai ada orang datangi rumahku, kasih tahu ini, bahaya loh nanti kamu diangkut gimana. Dalam hatiku mikir kayak, ya memang itu fakta lapangan yang kebanyakan orang Tionghoa itu gak berani speak up. Padahal mereka tahu, mereka tuh nggak salah, kenapa diam? Terlalu lama begitu. ada orang kayak ini bagus juga kan. Jadi bisa menyuarakan apa unek-unek kita selama ini sebagai orang Chinese di kota Medan ini kan. Tapi sangat berani dia kok. Ya harus begitu. Ya harus begitu. Jarang ada wanita seperti ini. Dari dulu sudah ada wanita. Tapi nggak ada yang keluar. Begitu ya. Kira-kira ada kejadian apa lagi yang buat Cathy itu? Kejadian yang seperti apa? Yang mengancam ya, yang bersifat mengancam. Dari DM sih, mereka bisa kasih kata-kata yang kalau wanita lain baca itu mentalnya bisa down. Diteror juga ya? Diteror, kayak contoh misal bilang anjing lu, pakai kasar juga ya? bahasa KTL. Nanti ada juga cowok-cowok yang gua nggak tahu dia cowok cewek tapi dia bisa foto bagian bawah terus neror kirim ke DPU. Terus aku tapi mental Cathy pun udah terlatih lah ya. Apa ya, bahasa Hokkiennya tuh udah balew, udah kebas. Bagi gue orang-orang seperti itu ya udah, ibaratnya kita shoot sebuah film pasti ada orang yang support, ada yang enggak, ya udah. Mungkin saja orang yang kirim-kirim foto-foto kayak gitu itu orang itu pun yang minta bisa jadi kan? Bisa jadi. Makanya orang itu nggak senang kan? Di post-post kayak gitu mungkin nggak senang, di komen lah yang enggak sama Cathy. Iya benar. Bisa jadi kayak gitu kan? Bahaya juga memangnya. Jadi nggak ada solusi dari atasan gitu, pemerintah gitu. Dari elit global. Nggak ada. Ya jalani aja karena menurutku ini pandanganku ya. Mungkin Medan itu sengaja ya dibiarin gitu aja karena dari dulu masalah Medan sampai sekarang itu sama aja. Gua sekarang udah umur 28-29. Dari dulu gua TK, gua SD sampai hari ini masalah Medan sama aja. Jalanan bolong lah, nanti begal di mana-mana lah, rak besi lah, nanti masalah preman lah, itu sampai hari ini ada. Dan gua yakin pemerintah itu tahu. Tapi kenapa sampai hari ini sama level Medan itu tetap sama? Makanya sampai gue ada satu teori muncul, gue pikir apa mungkin sengaja dibiarin gitu agar kita tetap stay di level yang sama.
Atau memang SDM kota kita ini yang Berendah ya. Bisa jadi. Iya, iya. Jadi. Ya aja sampah, orang buang sampah. Ya orang bawa sampah sekarang itu paling kesel. Kadang bawa mobil di depan, mobilnya mobil Lexus. Tapi dia bisa buka kaca serap lempar. Buang tisu, Dalam buang hatiku ini, kayak, buang itu, nah, aduh. dalam hatiku ini harta banyak tapi kok etikanya kok gak ada. Nah betul. Iya. Itu sangat miris sekali, memang miris. Iya. Tapi ya memang begitulah namanya Medan ini kan dinamakan kota Gotham ya. Gotham City. Gotham City. Tapi gitu ya, kota tercinta kita juga kan. Iya. Terkenal di Kita mana-mana. pun lahir di Medan kan. Iya, Mau di benar. mana lagi kan. Tapi Medan juga ada sisi positifnya. Dengan kondisi yang seperti ini, kalau kita berbeda dikit dari yang lain itu udah disorot. Coba kayak misalnya The Com buat konten berbeda dikit aja itu disorot kan. Iya. Nah, tapi kalau kita buat sesuatu yang sama kayak halo guys ini enak loh, ini kayak gini loh, ini, orang nggak mau nonton. Jadi kalau kita berbeda dikit aja orang udah sorot. Iya. Ada bagian uniknya juga. Marketnya masih Harus anti mainstream ya. ya, Iya. marketnya masih sangat bagus. Jadi Katie selama ini selain konten ada kesibukan apa? Gua ini lagi sengaja branding diri sendiri untuk buka kelas Mandarin. Jadi Oh. kelas Mandarin ini bukan cuma bisa datang belajar Mandarin, tapi bisa dapat recording, dapat belajar songwriting in Mandarin. Terus kedepannya mungkin mau buat wisata halal ke China. Karena gua tahu talentku itu di Zhongwen, di Mandarin. Bisa paham ya? Iya. Jadi ya lagi mau jalani lah. Dan sejauh ini gua branding beberapa hari pun udah dapat beberapa peminat. Itu mana tahu kedepannya kan ada kampung Mandarin di Medan, kan keren juga. Jadi selama ini waktu buat konten, kan itu tahu tuh konsekuensinya bakalan Iya. digituin. Kenapa tetap berani gitu? Itulah gunanya melamun. Oh, Aku iya. orangnya suka melamun, jadi duduk merenung, Gaya kerjaan ya. mikir. Karena kalau melamun, otak kita kan di tahap yang istirahat, jadi banyak inspirasi yang aneh-aneh tuh bisa muncul. Jadi gua mikir, kalau gua ngomong ini hasilnya apa? Hasilnya Iya. kalau orang marah-marah, tapi marahnya nggak terlalu sampai mengerikan. Ya udah, gua sengaja. Karena terkadang kontra itu penting loh. Makanya ada namanya yin yang Yin putih yang, sama hitam kan. Kalau putih, Ya. Ada hitamnya sedikit. harus ada hitamnya dikit. Kalau Yang hitam harus ada ada putihnya putih. dikit. Si Skate selama ini Kayak ini yang kan, hitam putih. saya potong dulu. Si Skate ini selama ini pernah kena teror nggak yang agak ekstrim gitu? Ya, Selama ada. podcast yang buat konten yang agak Di DM, membahayakan. sampai Cuma ada DM orang. aja, nggak pernah Iya. kena macam di jalan dicegat atau gimana gitu. Didatangin di rumah gitu. Oh. Didatangi gua agak berani GR sih. Cuman terkadang ada beberapa orang kayak lewat tahu oh ini kan rumahnya Kathy. Lu yang ngomong konten itu yang gak boleh ya gini-gini. Ya Oh. gua gak tahu motif dia apa. Cuman Orang ya apa yang biarin aja. kira-kira yang ngomong gitu? Ada yang bilang dia itu adalah polisi, tapi kok lihat gaya dia kok nggak kayak polisi ya? Atau dia pura-pura jadi polisi mau mengancam aja kan kita nggak tahu. Tapi sejauh ini ya aman-aman aja sih. Gua pernah diteror sama satu pengacara juga. Iya. Sampai pengacara pun Iya. yang teror juga. Mau ancam, mau kirim surat somasi gara-gara gua protes ada satu lokasi di mana kemungkinan terjadi pungli karena disuruh bar mahal, tapi lokasi itu tetap jelek. Jadi masalahnya, jadi pertanyaannya uang ini yang kita bayar itu kemana? Dan daerah itu kan ada ketua, ada sekretaris, ada apa. Yang cari gua itu pengacaranya sampai kirim surat somasi, diangkat gua masuk ke TV. Tapi terakhir gua biarin aja, lama-lama hilang Iya ya. orangnya. Ya udah, gua Mungkin anggap cari mau sensasi saya juga ambil dia, aja. cari sensasi juga. Iya, Wah, sangat mengerikan juga Medan ini. iya. Makanya bicara Agak hati-hati. kalau mau lantang ya itu Mau lantang ada bisa. konsekuensinya. Ya. Nah, Ini kalau lembut-lembut aja juga dipijak orang kadang-kadang kita ini. iya. Tapi memang si Skate ini sangat berani aku akui. Sampai mamaku gak berani nonton videoku loh. Perasaan orang tua. Mamaku takut banget, kan ada orang bisa kirim videoku ke grup WA. Mamaku terima. Ih, kayak hapus, gak berani lihat. Mungkin mama orang tua Takut, kan iya. takut kan Orang si tua Skate ada apa-apa di Iya. luar. Tapi mama kan sering ngonten juga kan sama Kathy. Enggak, mama gak pernah. Nggak Yang pernah? konten sama aku itu mama palsu, itu mama orang lain. Oh. That's not my mom. Oh. Ini baru tahu kita ya.
Nah, ini pengakuan dari Kathy kan gitu kan. Ini atlet judo ya? Atlet karate. Karate. Udah sabu. Jangan main-main. Sabu itu. Wah, black belt ya lo. Black belt. Tapi ya tetap rendah hati lah. Iya. Gak boleh terlalu show. Makanya orang Chinese kan kalau nonton film kungfu kan ada gini. Itu ada artinya gue bisa tinju, gue bisa serang, tapi gue memilih untuk respect. Jadi, Tahan ya. Tahan deh. Itu ada filosofinya. Kita boleh lah sekali-kali suruh dia ajari kita karate Boleh, kan, boleh. menjaga diri kan. Bagus juga ini. Soalnya di Medan ini sekarang udah nggak aman. Iya. Malam pulang kena begal. Iya. Kok malam? Siang-siang pun belum. Siang-siang pun enggak. Nggak pernah nampak kok. Jalan-jalan ke Belawan. Iya. Nah, Oh, Medan ini udah ngeri. jadi ada kepikiran nggak untuk menata kota Medan ini? Mana tahu suatu hari bisa jadi wali Kalau kota. suatu hari gue ada power yang sangat banyak, gue punya duit yang sangat banyak, gue punya tim yang sangat solid, gue pengen sih. Pengen ya? Pengen jadi masuk ke pemerintahan ya? Politik ya, main Ya politik. minimal kayak Ahok lah, keren kan? Iya. Oh, Ahok dia udah gubernur. bagus. Tapi itu kan cuma imajinasi yang liar. Berarti harus masuk partai dulu. Iya lah. Gue pernah dulu diajak masuk partai. Iya, partai apa itu? Gue boleh tahu. Hah? Oh, ya. Partai apa ya? Iya. Jadi gue pernah diajak masuk, wah gue baru tahu politik itu tidak seperti yang dikatakan media. Politik itu beneran kayak ibaratnya yang kita lihat kan gunung es, di bawahnya tuh dalam banget. Nah teman-teman kan suka tanya, lu bahas politik, lu kok gak mau jadi politikus saja? Gue bilang tidak. Nanti gue ada duit, gue beli pulau baru, gue desain rakyatnya seperti apa, gue jadi presiden aja lebih aman. Negara baru ya? Negara baru. Cita-cita yang bagus itu. Ya, itu imajinasi dia aja. Oh, ngeri juga berarti kalau masuk sebuah partai ini memang agak ribet ya. Iya, tapi Mungkin- gue percaya di belakang itu ada sesuatu yang lebih besar lagi. Karena bagi aku politik itu hanyalah sebuah alat. Nah, di belakang politik ada siapa? Elit global ini yang gue pengen pelajari otaknya itu seperti apa. Oh, Itu yang seru. sampai sejauh gitu ya pikiran Betty. Hebat juga itu. Itulah the power of melamun. Oh, dari melamun itu semua timbul. Ya bisa, kadang malam-malam naik mobil gak ada kerjaan di Medan buka bahaya loh. ada ide. Ya udah ada ide langsung buat konten gini. Oh, Speak up. Nah, Apa yang kepikiran ya? ini bahaya dibicarakan. sih. Kalau bawa mobil melamun nanti senggol kumpul lagi. Ini kealiran Medan gitu. Kita Kita nggak super di Medan itu. Mana yang beres? Ini lebih hebat dari pesulap ini. kita langsung empat kira-kira ada mobil lewat gak insting udah berbicara Nah. gak ada gas terus insting itu. Karena kalau misalnya kalau sis ada yang dukung untuk masuk partai, saat ini gimana kalau sis? Kalau ada yang mendukung Nah, gue gak berani berpikir sampai sana sih. politik mah nggak susah ya kalau kita Iya. terlalu jujur Iya. macam si Pak Basuki kan, Iya, benar. terlalu jujur pun Nggak lama. nggak lama juga bisa. That's why gue jalan ke entertainment aja di sosmed, terus buka kelas Mandarin, recording sama songwriting. Jadi dari sini gue juga bisa speak up. Gue ada platform sendiri untuk gue speak up. Harapan sis Kathy untuk kota Medan saat ini gimana harapan Kathy? Harapannya itu ya sejauh ini gue merasa Medan itu kota yang besar, banyak orang bertalenta, banyak orang yang punya pemikirannya sendiri, tapi mereka gak berani untuk show off, gak berani share ke orang kelebihan mereka apa. Mungkin karena didikan sih. Tiap hari dikatain orang tua, papaku juga sama dikatain, Yong kan. Tiap Apa hari artinya suka itu? gitu. Lu itu gak berguna. Oh. Jadi lama-lama mental anak-anak muda tuh jadi drop. Padahal kita itu semuanya pasti ada talent. Jadi kalau teman-teman ada talent, pengen show, ya sekarang zamannya sosmed, tunjukkan aja, nggak masalah. Nggak usah peduli haters. Haters sama fans bedanya cuma 1 menit. Hari ini ada haters benci sama kita. Ya udah besok kita ke rumah dia silaturahmi juga jadi fans. Ya kan? Ya udah enjoy aja. Gak usah baper. Nah, kembali lagi ke harapan tadi. Maunya kota Medan ini bagaimana? Ya itu anak-anak mudanya itu yang bertalenta,
itu berani untuk show. Enggak, maksudnya untuk pemerintahannya. Pemerintahannya ya. Maunya Jangan cuma tahu, tapi harus ada aksi. Soalnya pemerintah kita tahu kondisi kita apa, tapi mereka nggak ada aksinya, nggak tahu kenapa. Nah, sampai hari ini jalan berlubang juga masih bisa ditemukan. Semua orang juga udah speak up, tapi masih dibiarkan. Why? Kenapa? Pemerintah nggak bodoh. Bayar pajak kita nggak boleh telat ya kan? Kita juga bayar. Tapi kenapa dibiarkan? Gua pengen tahu apakah Medan sengaja dikasih level gitu-gitu aja biar mereka itu tetap ada gap antara kita dan di atas sana. Karena mereka orang pintar, mereka bukan orang yang nggak tahu apa itu kerja. Mereka pintar. Tapi kenapa dibiarin? Tanda tanya. Kurang viral kali ya. Dulu barusan terjadi tuh. Iya, mungkin lah. Nah, sampai sini dulu kawan-kawan.